Siapa yang tidak tahu buah ini, khususnya anak-anak generasi 80 dan 90. Mungkin kalian sekarang sudah menjadi para orang tua bijak yang melarang anaknya untuk jangan memanjat pohon ini terlalu tinggi. Sama seperti yang dilakukan orang tua kita dulu. Ketika melihat anaknya sedang asik memanjat dan memetik buahnya sembari bermain di bawah pohonnya. Ya, benar, buah kersen atau talo atau keres begitulah kita sering menyebutnya. Di sebagian daerah pohon kersen atau talo dijadikan tanaman di halaman rumah. Selain dengan tujuan agar menjadi rindang, juga sebagai tempat bermain anak agar terhindar dari teriknya matahari. Pohon ini memiliki buah yang sangat banyak dan rasanya sangat manis, mirip seperti gulali. Berikut beberapa fakta yang belum kita ketahui tentang buah kersen atau talo. Tidaklah susah untuk mencirikan pohon ini dilihat dari struktur pohonnya dan daunnya. Terlebih lagi ketika sudah melihat buahnya. Buahnya berbentuk bulat seukuran kelereng dan sangat banyak dalam satu pohon. Sangat mudah melihat mana buah yang telah matang terlihat dari buahnya yang berwarna merah marun. Tapi meskipun dapat tumbuh setinggi pohon, ternyata kersen digolongkan sebagai semak. Kersen merupakan semak yang memiliki laju pertumbuhan yang sangat cepat dan dapat tumbuh di tanah yang kurang subur sekalipun. Bahkan bijinya yang halus dapat masuk ke celah tembok dan dapat tumbuh di sana. Penyebaran pertumbuhan kersen dibantu oleh burung dan kelelawar melalui kotoran yang mereka sebarkan. Karena kersen merupakan makanan burung dan kelelawar. Mungkin kita berpikir kersen merupakan tumbuhan umum yang banyak tumbuh liar dan tidak terlalu penting. Namun kenyataannya, baik buah dan daunnya banyak digunakan untuk kebutuhan pengobatan tradisional. Kersen memiliki khasiat yang mujarab dan memiliki nilai medis yang cukup tinggi. Penggunaan obat dan khasiatnya telah diakui oleh para peneliti yang didukung oleh jurnal yang menguatkan. Kersen mempunyai nama ilmiah Muntingia calabura, serta nama di banyak daerah lainnya banyak yang menjulukinya sebagai ceri karena bentuknya seperti ceri. Bahkan di beberapa negara menamakannya Jamaica cherry dan stroberi pohon. Kersen telah lama dibudidayakan secara luas di daerah tropis, mulai India hingga Asia Tenggara dan tumbuh di wilayah seperti Indonesia dan Filipina. Saking banyaknya di daerah tersebut, kersen telah dianggap sebagai tumbuhan endemik. Umumnya ditemukan pada ketinggian 1.300 dari permukaan laut. Karena kemampuannya tumbuh dengan cepat, kersen menjadi salah satu pohon pinggir jalan paling umum di Asia Tenggara. Pohon kersen akan tumbuh dengan sangat cepat di daerah pesisir dan di area manapun yang tersorot langsung oleh sinar matahari. Kersen juga akan tumbuh lebih baik daripada pohon lain di udara yang tercemar. Nah, karena pohon kersen dapat tumbuh liar di tanah gundul dan di area berpolusi, maka pohon kersen telah dievaluasi untuk dijadikan tumbuhan penunjang reboisasi. Terlebih pohon kersen tidak butuh perawatan khusus. Di beberapa negara lain buah kersen banyak dijual di pasaran. Namun ada juga, karena buah kersen dinilai terlalu kecil untuk dijadikan komoditas komersial, sehingga pohon kersen disarankan untuk ditanam di tepi sungai atau danau. Agar bunga dan buah kersen yang melimpah jatuh ke air dan berfungsi sebagai pakan alami. Pohon kersen adalah pohon yang penuh manfaat pada komunitas suku pedalaman di Amerika Selatan. Pohon kersen adalah pohon penunjang kehidupan.
buahnya dapat dimakan. Daunnya dapat digunakan sebagai antiseptik. Kulit pohon mudah dikelupas untuk digunakan semacam perban dan alas kaki. Bahan pohonnya yang mudah patah dan terbakar dapat digunakan sebagai kayu bakar. Di banyak negara tropis, pohon kersen mempunyai sejarah panjang dalam penggunaan obat tradisional dan sering disebutkan memiliki khasiat obat, mirip dengan ginseng. Di beberapa literatur, pohon kersen memiliki banyak variasi untuk penggunaan tradisional yang berkaitan dengan khasiat obat. Antara lain di Peru, Kolombia, Meksiko, Vietnam, dan Filipina. Penggunaan yang memiliki nilai medis ini seringkali tidak didokumentasikan dengan baik. Karena itulah sebabnya kersen seringkali dianggap sebagai tumbuhan yang kurang bermanfaat. Dalam penggunaan tradisional rakyat Peru, bunga dan kulit batang kersen yang ditumbuk digunakan sebagai antiseptik, sedangkan rebusan atau rendaman daunnya dimanfaatkan untuk mengurangi pembengkakan. Tapi sering juga digunakan untuk mengurangi tukak lambung, pembengkakan kelenjar prostat, serta untuk meredakan sakit kepala dan pilek. Di Kolombia, teh bunga kersen digunakan sebagai obat penenang dan tonik. Di Meksiko, bunga dan daunnya digunakan untuk mengobati campak, jerawat, dan sakit perut. Di Filipina, bunga kersen digunakan untuk mengobati sakit kepala atau sebagai obat penenang. Sementara akar pohon kersen yang direbus digunakan sebagai pelancar menstruasi. Serta di beberapa negara di Asia bagian lainnya, semisal Malaysia, daun, bunga, dan batang pohon kersen secara tradisional digunakan untuk mengobati luka, meredakan bisul, meredakan masuk angin, batuk, diare, jerawat, dan masalah kulit lainnya. Karena tidak mengandung zat beracun, kersen dapat diolah menjadi berbagai macam produk, termasuk minuman anggur, cuka, dan sabun. Selain itu, ekstraksi minyak dari pohon kersen bisa juga digunakan untuk memasak dan merawat kondisi kulit. Buahnya yang manis dan dapat dimakan segar, sering dimasak menjadi isi kue tart atau dibuat menjadi selai. Studi terbaru tentang muntingia adalah untuk membuktikan dan mengkonfirmasi kebenaran apakah penggunaan tradisional sesuai dan sejalan dengan manfaat farmakologis. Salah satu hasil studi tersebut adalah keabsahan khasiat teh dari daun dan ekstraksi gula dari buah kersen. Keduanya mampu menurunkan tingkat gula darah. Hal ini tentu menjadi sangat bermanfaat untuk penderita diabetes. Pohon kersen juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber insektisida dan fungisida. Ekstrak alkohol dari bunga dan buah kersen menunjukkan aktivitas insektisida kuat terhadap larva lalat dan lengat, yang merupakan salah satu hama yang sulit dikendalikan. Sedangkan formulasi yang dikembangkan dari akar pohon kersen menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap jamur yang menyebabkan penyakit pada pohon tomat dan kentang. Nah, ternyata kersen yang sering dianggap sebagai tumbuhan pohon pinggir jalan dan tumbuhan pohon liar, justru tanpa kita sadari, kersen merupakan salah satu tumbuhan pioner dalam menciptakan habitat bagi makhluk hidup, serta mempunyai khasiat obat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video Petak Story. Jika suka dengan pembahasan yang Petak Story rangkum, jangan lupa like video ini, subscribe, dan share ya. Ikuti semua fakta dan info yang mungkin saja belum kita ketahui dari dunia dan alam sekitar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.